Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang semuanya. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya robbal alamin. Baik, sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, materi minggu ini yaitu mengenai proses pembentukan bumi, yaitu penjelasan tentang video yang telah kalian tonton minggu kemarin. Sebelum kita ke prosesnya, mari kita lihat dulu apa sih bumi itu. Bumi adalah planet ketiga dari matahari yang merupakan planet terpadat dan terbesar kelima dari 8 planet dalam tata surya. Bumi juga merupakan planet terbesar dari 4 planet kebumian tata surya. Bumi terkadang disebut dengan dunia atau planet biru. Bumi ini adalah planet yang satu-satunya mempunyai gravitasi sehingga makhluk hidup bisa hidup di dalamnya. Oke, selanjutnya itu timeline pembentukan bumi. Terdapat 4 zaman atau terdapat 4 masa dalam pembentukan bumi. Kenapa terdapat 4 masa atau dikelompokkan? Karena bumi itu berkembang menurut tahunnya dan ciri-cirinya setiap masa itu berbeda. Kita masuk ke masa Arkaikum. Nah, masa Arkaikum atau masa Arkeozoikum merupakan masa awal pembentukan bumi. Kalian bisa lihat di gambar di sampingnya bahwa dulu itu bumi itu masih sangat panas, masih terdapat gumpalan-gumpalan gas. Jadi belum terjadi atau bentuk bumi seperti sekarang ini. Terjadinya sekitar 2,5 miliar tahun yang lalu, masih dalam tahap pembentukan kulit bumi. Permukaan bumi masih jauh dari stabil, artinya bumi ini kan masih belum terbentuk, jadi keadaannya itu masih labil. Tidak ada kehidupan pada masa ini. Kenapa? Karena udara di bumi sangat panas sehingga tidak memungkinkan adanya kehidupan yang kompleks. Masa Arkaikum ini tidak ada kehidupan karena suhunya masih panas. Berbeda lagi dengan masa yang kedua, yaitu masa Paleozoikum atau disebut juga zaman primer. Kenapa disebut zaman primer? Karena zaman pertama munculnya kehidupan dengan ciri-cirinya. 1. Terjadi sekitar 500 sampai 245 juta tahun yang lalu. Keadaan bumi mulai stabil. Tadi di masa pertama itu kan masih labil. Nah, sekarang masuk masa Paleozoikum itu mulai stabil. Lalu selanjutnya permukaan bumi masih temperatur suhu bumi mulai teratur. Munculnya kehidupan pertama yaitu hewan bersel 1. Nah, makanya kenapa disebut zaman primer adalah munculnya kehidupan pertama yaitu hewan bersel 1 atau invertebrata. Oke? Selanjutnya, masa Mesozoikum ini masa yang lebih berkembang dibanding masa Paleozoikum. Masa Mesozoikum ini disebut juga zaman sekunder karena zaman kedua munculnya kehidupan di muka bumi. Ciri-cirinya terjadinya sekitar 245 sampai 65 juta tahun yang lalu. Keadaan bumi ini semakin stabil. Munculnya hewan bertubuh besar seperti kemunculan dinosaurus. Nah, dinosaurus itu hewan purba yang munculnya di masa Mesozoikum. Kalau di masa Paleozoikum itu munculnya hewan bersel 1. Disebut juga zaman reptil. Kenapa? Karena munculnya hewan reptil atau hewan melata. Di masa Mesozoikum ini dinosaurus hidup, dinosaurus dan kawan-kawannya itu. Nah, memasuki masa yang ketiga, itu masa Neozoikum dibagi menjadi 2 zaman, ada tersier dan kuarter. Nah, zaman tersier ini adalah zaman ketiga munculnya kehidupan, sedangkan zaman kuarter ini adalah zaman keempat munculnya kehidupan. Oke, zaman tersier, zaman ini berlangsung sekitar 60 juta tahun yang lalu. Hewan berukuran besar mulai berkurang, kayak tadi dinosaurus dan teman-temannya itu mulai punah dan mulai berkurang, sehingga muncullah hewan jenis primata. Oke, selanjutnya ini zaman kuarter. Zaman kuarter pun dibagi menjadi 2. Ada Pleistosen. Kalau Pleistosen itu pasangannya Holosen. Kalau Dilithium pasangannya Alluvium, dengan artinya yang sama-sama saja atau ciri-cirinya yang sama saja. Yang pertama adalah Pleistosen atau Dilithium. Itu ciri-cirinya mulai muncul manusia purba yang kalau menurut teori Darwin itu evolusi dari primata. Kalau misalnya Holosen atau Alluvium itu sudah munculnya manusia purba sempurna. Nah, yang terakhir yaitu penjelasan tentang masa Pleistosen, berlangsungnya sekitar 600.000 tahun lalu. Masa ini terbagi menjadi 2, yakni masa glasial dan interglasial.
Masa glasial merupakan masa ketika suhu global menurun yang mengakibatkan meningkatnya luas es di kutub. Misalnya pulau-pulau baru. Jadi si air laut itu meningkat dan nantinya suhunya menjadi panas, surut air laut dan membentuk kepulauan yang baru, terutama pulau di Nusantara. Sedangkan zaman interglasial itu adalah suhu bumi mengalami peningkatan sehingga gunung es itu mencair dan mengakibatkan banjir bandang atau banjir besar di mana-mana, tenggelamnya pulau-pulau dan manusia purba itu lenyap akibat banjir bandang tersebut. Dan yang terakhir adalah masa Holosen, masa di mana munculnya pulau-pulau baru termasuk pulau-pulau di Indonesia. Selain itu, makhluk-makhluk raksasa mengalami kepunahan dan mulai berkembangnya kehidupan manusia purba. Untuk kehidupan manusia purba akan lebih lanjut dibahasnya pada materi selanjutnya. Oke, mungkin sekian materi hari ini. Thank you. Now that your eyes are open, make the sun jealous with your burning passion to start the day. Make the sun jealous or stay in bed. Intinya, apakah kamu mau tetap rebahan atau mau bikin matahari jealous dengan semua kegiatan kamu? Oke, cukup sekian. Mohon maaf apabila ada terdapat kesalahan. Apabila ada yang mau ditanyakan, boleh chat pribadi WhatsApp saja. Salam sehat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.